Shalom anak-anak SD Kristen Elin kelas 1 sampai kelas 6. Halo. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam tahun ajaran yang baru. Karena itu, untuk memulai tahun ini, kita mau selalu mengawali dengan ibadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita katakan pujian kita bersama-sama. Bapakku datang padamu. Bersama-sama dengan Miss Evi kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus yang baik bagi setiap kami. Kami akan memulai segala kegiatan kami di sepanjang tahun ajaran baru ini. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatu, kami butuh Roh Kudus untuk menolong dan memimpin kami agar semua kegiatan kami dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita katakan pujian kita, Aku Anak Raja. Firman Tuhan. Untuk tahun ajaran baru ini, firman Tuhan akan dimulai dari kitab perjanjian baru, yaitu kitab Matius. Semuanya bersama dengan orang tuamu di rumah, diambil kitabnya, dibuka sama-sama dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Matius pasal 1 ayatnya yang pertama sampai 25.
Kalau sudah temukan, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dari Serah dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matam, Matam memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, puji Tuhan, hari ini anak-anak SD Kristen Elim kita sudah baca bersama-sama kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana ayahnya Tuhan Yesus itu namanya siapa? Namanya Yusuf. Ibunya Tuhan Yesus namanya Maria. Tapi Yesus itu lahir karena Roh Kudus yang bekerja. Anak-anak, hari ini Miss Evi punya dua hal yang mau Miss Evi bagikan di dalam kitab Matius pasal 1. Yang pertama adalah di dalam ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, yang pertama, kenapa Yesus harus lahir ke dunia? Ini adalah hal yang sangat-sangat penting dan menarik buat anak-anak SD Kristen Elim semua mengerti bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia dengan satu tugas khusus, yaitu menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Karena itu dia yang tinggal di surga, di dalam kemuliaan, di dalam keagungan, harus turun ke dunia jadi sama kayak manusia. Bahkan kalau kamu
kamu baca Alkitab, kamu akan menemukan Yesus itu lahirnya di kandang domba, bukan di dalam rumah sakit. Jadi Yesus yang adalah Raja itu jadi sama seperti kita manusia. Untuk apa? Menyelamatkan setiap kita yang berdosa ini, supaya kita yang berdosa ini memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga. Siapa yang ingat Yohanes 3 ayat 16 katakannya apa? Coba kita baca sama-sama. Nah, dihafal ya, kelas 2, 3, 4, 5, 6 pasti udah tahu kan? 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah yang begitu mengasihi kita, Ia memberikan Tuhan Yesus buat kita. Supaya apa? Kita yang berdosa ini dapat keselamatan. Jadi Yesus lahir ke dunia dengan tugas yang sangat penting, yaitu menyelamatkan Miss Evi, semua guru-guru, dan juga semua anak-anak SD Kristen Elim dan semua orang. Amin. Yang kedua, kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Allah Immanuel. Jadi yang mau Miss Evi bilang buat anak-anak SD Kristen Elim adalah Tuhan selalu pengen bersama-sama dengan kita. Amin. Makanya dia katakan bahwa Yesus itu akan lahir dan akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak, hari ini walaupun kita sudah masuk tahun ajaran baru, tapi kamu masih belajar di rumah aja karena situasi dan kondisi pandemi corona ini. Miss Evi mau bilang, jangan takut, kita punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kamu, Miss Evi, guru-guru, orang tuamu, kita punya seseorang yang selalu bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan, yaitu dia Allah Immanuel. Yesus itu datang ke dunia, mati buat kita, mau selalu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Miss Evi, bersama-sama dengan kamu. Dalam segala kondisi, tetap percaya Allah Immanuel selalu menyertai kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Untuk memulai segala aktivitas dan kegiatan kita hari ini, bahkan sepanjang tahun pelajaran baru ini, kita mau sama-sama tetap semangat di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia, lahir untuk menebus setiap dosa kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, sepanjang tahun ajaran baru ini kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak SD Kristen Elim, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Biar Roh Kudus yang memimpin mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran daripada Tuhan, agar apapun pelajaran yang mereka terima, walaupun masih di rumah mereka belajar, mereka dapat belajar dengan baik, dengan semangat dan dengan penuh sukacita, dan biar iman mereka juga bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, semua guru-guru SD Kristen Elim pun Tuhan berkati dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan juga, agar dapat melayani setiap anak-anak dengan baik, dan biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.